sudah cukup rinci begitu ya target-target dan juga rencana-rencana yang akan dilakukan ke depannya. Tapi ketika kita melihat anggarannya Bapak untuk tahun 2024 sendiri, KKP memiliki anggaran sebesar 6,93 triliun rupiah begitu untuk dalam upaya untuk meningkatkan produksi hingga 30,85 juta ton. Nah, ketika kita melihat tadi dengan target-target, dengan program-program yang akan dijalankan ke depannya, begitu seperti apa upaya untuk memaksimalkan anggaran ini sendiri ke depannya? Kalau mau jujur memang dengan anggaran yang ada tidak mampu memenuhi itu ya. Tapi kita harus bekerja keras untuk membuat satu modeling-modeling. Jadi yang harus menjadi, kita harus menciptakan core competence, artinya kita memiliki kompetensi yang tinggi, yang kuat, yang bagus, supaya kita lebih sustain ke masa depan. Karena masyarakat kita adalah masyarakat produktif yang dia harus meyakini yang dia lakukan itu betul-betul bisa memberikan manfaat buat kehidupannya. Jadi bisa buat kesejahteraan buat yang bersangkutan dan sekaligus juga produktivitasnya juga meningkat tinggi. Kalau produktivitasnya meningkat, maka hasilnya untuk yang bersangkutan jadi tinggi. Ini yang kita kejar. Untuk itu pemerintah dalam hal ini dengan anggaran yang ada, kita desain modeling-modeling. Salah satunya adalah modeling penangkapan ikan terukur. Kita buat modeling juga. Jadi bagaimana cara menangkap ikan yang baik, itu dimulai dengan banyak teknologi yang kita siapkan ya. Memang ini butuh waktu saya kira, tapi kalau ini bisa berjalan sukses dalam 6 bulan ke depan, tentu ke depannya itu akan jauh lebih cepat lagi. Lalu kemudian modeling untuk budidaya. Jadi sudah ada beberapa yang kita lakukan untuk budidaya udang. Ada 5 komoditi kita sebetulnya yang menjadi yang harapan kami dalam kurun waktu 5-10 tahun yang akan datang Indonesia akan bisa menjadi champion di sini. Yaitu udang, lobster, kepiting, tilapia, dan terakhir adalah rumput laut. Ya, dan 5-limanya ini adalah komoditi yang sangat kuat di pasar dan sangat memberi pengaruh yang besar untuk pertumbuhan tentunya. Ya. Nah ini kita kalau sampai tidak mampu produksi dengan yang baik dan excellent, ya kita jadi rugi akhirnya kan begitu. Nah itu salah satunya, jadi anggaran itu kita fokuskan untuk buat modeling-modeling itu. Yang terbaik seperti apa itu tinggal direplikasi saja nanti. Jadi mereplikasi ini akan jauh lebih cepat apabila modelingnya ini berhasil dengan baik. Gitu. Baik, baik. Nah, tadi berbicara berkaitan dengan penangkapan ikan terukur. Tadi Anda juga menyebutkan PP-nya sudah ada, begitu ya, PP nomor 11 tahun 2023, dan rencana implementasi adalah di tahun 2025, betul kan Pak? Nah, di satu sisi ketika kita melihat tadi dengan modeling yang sudah dijalankan, begitu, kemudian juga dengan rencana implementasi yang akan dimulai di tahun depan, seperti apa Anda melihat mungkin dari sisi pelaksanaan teknis ke depannya, kemudian juga manfaat secara keseluruhan dari penangkapan ikan terukur ini juga akan seperti apa? Ya, jadi kan ada ada masyarakat nelayan di daerah yang dia hari-harinya melaut dan kemudian laut menjadi sumber tempat mendapatkan income-nya kan begitu ya. Kita akan dukung mereka, akan kita carikan cara yang terbaik agar mereka menjadi masyarakat yang produktif. Karena kalau mereka produktif dalam arti produktif jumlah dan kualitasnya yang baik. Nah itu kan alat tangkapnya, terus kemudian kapal penangkapnya, sarana prasarana, itu memang harus negara yang nyediain. Ini kita sudah rancang. Kalau ini kita buat zonasi begitu, maka di yang mereka ini kita siapkan seluruh infrastruktur yang mendukung terhadap untuk kepentingan mereka, termasuk kapalnya, termasuk sarana prasarana. Dan salah satu yang sudah kita buat itu adalah kampung nelayannya kita rubah, kita buat juga kampung nelayan modern. Kenapa kita sebut kampung nelayan modern? Kita perbaiki semua itu mulai dari dermaganya, terus kemudian ada cold storage, ada pabrik esnya, lalu ada bengkel kapalnya, lalu kemudian ada pom bensin yang kita bisa memberikan yang pom bensin subsidi kepada mereka, lalu ada zona kulinerinya juga dan seterusnya begitu. Nah, lalu yang kedua penangkapan industri. Nah ini supaya mereka beriring gitu ya. Yang industri kita batasin juga di satu zona, kapasitas itu sebaiknya berapa kapal. Misalnya 1.000 kapal di satu zona atau 1.500 kapal, maka tidak boleh lebih dari segitu, dari sejumlah itu misalnya.
Lalu yang kedua, kita sudah rancang juga, kita terapkan seluruh kapal. Jadi kalau nanti industri, mereka harus memasang satu teknologi yang bisa dimonitor dan sekaligus juga aplikasi yang bisa menyampaikan informasi jumlah ikan atau ikan jenis apa saja yang ditangkap dan jumlahnya sama dengan berapa. Dan ini di negara-negara maju sudah ada, sehingga mereka ketika mendarat itu sebenarnya sejujurnya yang ditangkap ini sudah habis, karena sudah terjual ketika informasi itu di tengah kapal gitu ya. Lalu demikian juga masyarakat, yang masyarakat nanti juga akan kita bantu. Programnya begitu, jadi harus diintervensi oleh pemerintah dalam hal ini infrastruktur dan juga sarana prasarana. Itu untuk yang nelayan, ya, yang nelayan tradisional itu kita upgrade gitu. Itu kira-kira salah satunya untuk meningkatkan produksi mereka. Dan kalau ini bisa jalan di 2025, itu pemikiran saya di zona itu nanti akan terjadi pertumbuhan yang signifikan bisa 3-4 kalinya dari yang existing. Kalau selama ini kan mereka nangkep di sana langsung muaranya ke Jawa. Nanti ke depan mereka nangkap di sana, prosesnya di sana, kemudian produksinya juga di sana, lalu kemudian ekspornya juga di sana, jualnya untuk lokal pun dari sana. Oke, baik. Jadi ekonominya akan berkembang. Baik, dan ini akan diterapkan di seluruh Indonesia ya Pak ya? Iya, ya bertahap ya. Jadi nanti sukses dulu di satu zona, nanti bergeser. Biasanya tuh kalau satu zona sukses, yang lain terus ngikut. Kan di Indonesia biasa gitu. Kita all out. Baik. Sementara kan uji coba juga sudah dilakukan Pak di Sekarang udah di uji Kepulauan coba. Aru. Evaluasi tersendiri mungkin? Jadi 187 kapal yang sudah kita uji coba di sana. Memang kendalanya salah satunya infrastruktur. Jadi seperti misalnya tuh tadi alat monitoringnya. Lalu kemudian juga kan itu cuaca juga belum baik karena di dalam setiap tahun itu kan ada musim-musim di mana sedang angin barat, angin timur gitu ya. Jadi ombaknya terlalu tinggi dan seterusnya. Nah, sehingga belum bisa efektif, tetapi sudah ada mulai pendaratan di sana, berangkat dari sana dan melakukan pendaratan di sana yang jumlahnya belum terlalu signifikan. Nah, sekarang kita sudah kelihatan kira-kira kendalanya adalah sekarang ini mereka masih nangkap ikan, semua ikan ditangkap, ya kan? Tapi dengan penerapan teknologi tadi, dengan penerapan aplikasi yang sedang kita rancang itu, harapan kita ke depan mereka nangkapnya itu sudah bisa sesuai dengan yang dibutuhkan. Contohnya misalnya tongkol. Oke, sekarang kebutuhan tongkol di market kira-kira sekarang itu demand-nya ada 1 juta ton misalnya gitu. Mereka tinggal punya kemampuan berapa untuk mencari tongkol itu. Lalu kemudian ada teknologi yang bisa mendeteksi jenis ikan tongkolnya ada di daerah mana aja. Kalau sekarang kan mereka buta di situ, jadi main ambil saja gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, kita sudah lihat gap-nya di sini soal angkutan, logistik dari zona sana menuju ke titik marketnya di Jawa itu.